masuk bisa ya. Masuk jam 1 yang ini jam 10-an. Oke, mulai web. Yuk 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor, di mana kami Bro Ayung terutama yang mau menyajikan kisah horor, baik dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang-orang di sekitar maupun pengalaman dari kawan-kawan subscriber. Betul. Ya Bro Ayung ya. Iya. Nggak usah pakai lama-lama, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan ke channel Ngobrol Horor ini dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Bro Ayung, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Kalau nggak baik ya nggak akan di sini mungkin ya Bro Ayung. Betul sekali. Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Baiklah, ini ada cerita dari Mas Eko. Mas Eko nama samaran tentu ya. Itu mengisahkan pengalaman horor yang dialami Mas Eko. Horor tapi ada ininya Mas, apa namanya, Yamadan Saru sebenarnya. Sarunya rada di ini Mas, jangan disensor aja. Disensor sedikit, tapi yang banyak dikeluarin tetap angel ya, seperti itu. Yang pasti ada pengalaman horor di tahun berapa waktu itu, saya itu wong terminal Pulau Gadung aja masih belum di kayak sekarang, diperbaiki lah. Kayak sekarang kan udah beda. Kalau dulu masih semrawut lah gampangannya. Itu saat-saat masih waktu-waktu itu, berarti tahun sekitar sebelum 2000 mungkin. Nah, saya itu sebenarnya datang Jakarta, baru datang ada ke dulu Jakarta. Namanya Pulau Asli. Pulau Asli. Kok Asli? Iya, terus bergeser jadi Gadung. Gadung. Gitu. Gadungan jadi itu kan. Oh, di Ngobor banyak penemuan baru ya. Kemarin itu ya masalah. Iya, sekarang Gadung dari kata gadungan. Baiklah. Tadi sebelumnya Tanas ya. Iya, benar. Nah, itu Oke. Itu kan saya di kampung setelah lulus sekolah SMA Mas, di kampung. Kemudian emang ada di kampungnya SMA? Kampungnya ada walaupun belum berdiri. Itu 10 km harus nyebrang kali yang gede banget katanya. Belum terakreditasi gitu. Iya, masih apa ya? Baru didaftarkan. Didaftarkan, betul. Lumayan. Diakui statusnya. Yang penting ada ilmu di sana. Betul. Itu kan ilmu kan bukan dari SMA yang gimana, untuk ya tadi nalar daya pikir lah, seperti itu. SMA Negeri 1 Kanuragan gitu kan, keren. Iya ya, kenapa nggak terpikirkan ya Bi? Jadi materi yang utama itu ya Kanuragannya gitu ya, Kanuragannya. Mas Eko tertekan berat saat itu. Saya tertekan berat Mas di rumah. Loh kenapa Mas? Ya wong saya nganggur. Orang nganggur itu cenderung selepas tertekan. SMA. Selepas SMA. Yang lain ya kayak gitu. Kalau yang orang punya ya katanya kuliah, walaupun katanya ya. Tapi yang lain ya ada yang warungan, yang ikut saudara atau kemana. Saya masih di rumah karena menunggu. Tapi nggak tahu apa yang saya tunggu. Katanya mau daftar kemanapun, kalau mau daftar kerja-kerja di kampung, ya perasaan saya sendiri sebagai anak muda ada gengsi, terus gajinya dihitung-hitung sendiri walaupun belum kerja. Lah satu ilman gitu kan. Ya banyak kan menunggu, tapi saya nggak daftar. Cuman kalau dipaido sama orang tua, diomong sama orang tua, yang itu kan nunggu panggilan tapi nggak pernah terpanggil, orang nggak pernah daftar kan. Lama-lama kalau di pressure orang tua diomongin juga nggak enak, selalu dibanding-banding kayak sama tetangga, sama anak-anak yang lain. Saya berangkat ke Jakarta itu ngawek itu tanpa konsep, lagi-lagi konsep ya tanpa konsep, tapi saya cuma minta sangu. Itu pun separohnya ya dapat disanguin sama uas saya yang baik sama saya. Bis kon mana ngerantau pamari ngendi, anak laki-laki mah ora meteng. Iya, ora balik ora apa-apa. Ora balik ora apa-apa, anak laki-laki nggak hamil, nggak pulang juga nggak apa-apa katanya begitu kan. Akhirnya saya datang Jakarta. Saya sebelumnya ada kontak sama temen yang tadinya satu SMA dan udah kerja di sana. Itu waktu itu buka jam berapa? Jakarta buka 6:30 biasa. 7 udah buka. Udah buka. Ini serius Bro Ayung. Oh ini serius. Oh cerita horor ya. Ya baiklah. Cerita horor tuh nggak boleh cengengesan. Kadang-kadang aku lupa sih Bi. Datang Jakarta, ternyata teman memang kerja di pabrik.
Kita bikin channel komedi aja kali ya. Ayo boleh. Ya, abis nanti ya teman-temannya beneran nih kita tunggu nih channel komedi kita. Oke, iya. Jadi udah nggak ada horor lagi di sana, Bu. Namanya Atau ngerasa jangan channel komedi betul. malah lebih horor dari Bisa jadi kita bawain komedi tapi horor. Ini bawain horor tapi ke komedi. itu apa tadi nyampe mana Jakarta? Iya, nama channelnya tadi ngerasani channel. Gitu. Ngerasani channel. Jadi kita ngerasani siapa aja kita rasani untuk kebaikan itu. Datang Jakarta ke sana ternyata teman itu kerja di pabrik. Tapi aku nggak tahu pabriknya apa, teman juga nggak ngomong. Yang jelas saya diterima baik sama kawan. Pokoknya kamu sebelum dapat kerja, dapat panggilan di kontrakan saya dulu. Maksudnya kontrakan saya di tempat yang dikontrak, bukan dia punya kontrakan. Kan kadang-kadang beda, punya kontrakan enggak. Saya itu di daerah Pulau Gadung, Mas. Ya kalau misalnya dari wong namanya saya anak kampung ya nggak ngerti, pokoknya terminal Pulau Gadung kayak gitu. Terus nanti arahnya sebelah kanan masuk gang kayak gitulah gangnya abang. Saya nggak pikirin, saya juga mumet waktu itu. Yang pasti temen itu mau nampung saya alhamdulillah udah seneng banget. Kalau di sana ya berbagi kamar lah, satu kamar ya kita berdua begitu. Tapi di kontrakannya itu bagus sih memang. Kalau yang kiri kanannya banyak kayak rumah-rumah kardus waktu itu. Jadi masih bangunan-bangunan yang tempel. Rumah keong. Rumah keong kan iya. Pakai itu kan busa-busa gitu. Iya ya seperti itu, kadang-kadang triplek. Tapi saya ada di lantai 1, 2. Di lantai 2. Jadi naik tangga walaupun alasnya juga papan. Kalau bawahnya itu permanen. Kalau atasnya kayak tambahan lah biar kontrakannya tambah banyak kan. Atas terus kalau sampai langit kan orang banyak gitu kan. Banyak. Nah saya di atas begitu, Mas. Kalau pagi katanya gini, kok sambil kamu nanti saya daftarin juga di perusahaan saya, enak kan perusahaan saya. Kontrakan saya, perusahaan saya enak. Jakarta saya. Di kota saya. Naik bis saya. Ya gitu. Nanti sebelum ada panggilan saya daftarin juga. Kamu udah bawa lamarannya? Bawa, udah difotokopi semua, Din. Ya udah. Nanti sambil nunggu panggilan, kamu yang penting baik-baik di sini ya, di kontrakan. Ayam-ayam saya punya apa? Ada player, ada powder, yang penting ya ingat lah kalau tetangga jangan keras-keras nyetelnya atau apa ya. Kalau mau bersih-bersih, mau enggak terserah kamu. Yang jelas kita itu berbagi kamar mandi di bawah. Ada beberapa cewek-cewek itu yang di bawah itu yang punya rumah. Jangan macam-macam. Memang cantik. Saya tahu kamu itu SMA-nya lagi. Maksudnya Mas Eko itu track record-nya kayak apa di SMA. Itu dicelacari kabeh cewek gitu loh. Celacari itu ya semua cewek kayak dirayu semua. Kamu ngeliat di bawah aja kan tahu cakep kan, bocahnya cakep. Iya sih. Oh, gue sih di rumah. Iya itu yang punya rumah. Tapi orang tuanya nggak di situ. Cuman 2 perempuan. Akhirnya ya itu Mas, saya di atas kamar, di atas berarti ada beberapa kamar ya. 1, 2, mungkin 5 kamar. Saya di bagian bukan paling luar ya, bukan paling depan. Kamar kedua itu pun bolak-balik. Nah, bolak-balik artinya di depan itu ada kamar lagi. Di tengah itu ada lorongnya buat jalan ya, lorong buat jalan. Koridor. Nah, kebanyakan mereka ya orang-orang yang kerja di pabrik, ada juga tukang sayur. Dan ini ada yang menarik banget buat saya. Hubungannya sama perempuan nih mesti saya bilang. Karena tadi udah ngawalin kan cewek sangat macam-macam. Iya Mas, itu istrinya tukang taksi. Istrinya tukang taksi dulu, apa Bluebird apa taksi apalah. Yang jelas saya itu jarang lihat suaminya. Itu kalau praktis misalnya dari pagi itu sampai jam 8 ya. Kalau malam sih mesti rame. Kalau sampai jam 8 itu saya cuman sendirian berdua sama istrinya tukang taksi. Sebut saja namanya siapa ya, yang enak Siska. Kak lagi ya, namanya Siska. Itu nanti Mas saya gambarin Mbak Siska kayak apa. Itu saya di atas, kontrakan itu di atas. Di depan saya kontrakan lagi juga sama, lantai 2. Tapi kiri kanannya tadi rumah kardus semua dan banyak kan tukang bakso. Saya yakin baru ngasong. Padahal itu ya tukang bakso masih kampungnya tetangga kampung kita lah, kampung-kampung sini. Ngomongnya juga Tegal, Medok, kayak nggak semuanya sih, tapi yang aneh buat saya kadang beli baksonya, tapi saya tahu ritualnya, saya ngelihat sendiri Mas. Ritual primen, dia bilang gitu ya, ritual yang kayak apa. Dia itu kadang pakai sarung, belum mandi-mandi acan. Saya ngelihat, tapi baksonya udah kebul-kebul.
Jadi kan baris dorong itu Bi, udah kebul-kebul itu pada baris depan kontrakannya mereka. Tapi kan di bawah saya jelas banget ngeliatnya. Itu nggak pakai tengok-tengok ke atas apa tahu ada orang lewat atau di atas itu ngeliatin atau enggak. Itu keluar gubut bendol sarungan begitu tahu-tahu ucal begitu. Menjelup kayak gitu Bi. Di kuah baksonya katanya. Serius. Iya beneran. Nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Itu ada yang ritual pakainya seperti itu. Yang oknum. Cawet kayak Mas. Apa ya si mereknya krokodil kan bolong-bolong itu ya, ada bolong-bolong pinggirnya itu. Saya tahu persis itu ada jaring-jaringnya langsung. Dicopot begitu kan pakai sarung segini ya dicopot. Dicelup. Tapi yang aneh apa dia sakti atau gimana itu kan panas kebul-kebul diperos kayak gitu Bi. Nanti celup lagi sambil baca apa nggak tahu. Yakin cebrik banget tapi baksonya enak katanya. Kamu setelah itu Mas Eko setelah kamu lihat kejadian kayak gitu nggak bakalan makan baksonya. Saya yang aneh saya beli lagi padahal baru dewek padahal lihat sendiri tapi saya beli kayak orang. Jadi lomnya itu sayangnya kalau udah makan baru inget Bi. Kalau enggak saya pas turun kayak nyium aromanya aja baksonya Mang Kasnam kayak gitu. Mang siji Mang kayak gitu kayak baterainya orang ya udah 2 sekalian mangan sedep pas sudah habis aduh mau ngomong sama kawan saya nggak enak akhirnya saya ngomong juga kalau dia itu ritualnya begitu dan bukan cuma dia doang ada 2 orang yang seperti itu tapi satunya yang kontrakan bawah sebelah kanan satunya sebelah kiri sebelah kiri agak ketutup asbes nggak kelihatan kalau ini terang-terangan banget kelihatan banget cuma kalau di depan sih nggak Bi itu melenceng dari cerita yang asli yang mau dibawain ya. Nah itu tadi Mas yang sampingnya. Nah ini tentang Mbak Siska Mas. Mbak Siska itu saya bilang mungkin dia itu piyayi Jawa apa ya potongan perempuan Jawa yang sesungguhnya bahasanya seperti itu Bi. Karena apa? Dia tuh cantik deep dalam cantiknya itu dalam. Ada sesuatu yang dari dalam dirinya itu yang bikin menarik banget, benar-benar menarik banget. Saya bilang dia itu enggak semata-mata memang awak abangan itu enggak, saya pikir. Soalnya apa? Matanya gede ya, matanya itu bulat gede. Kayak ada hidup di gini-gini, tapi kayaknya enggak, cuman emang ada bekas begitunya. Kayak mata-matanya wong India Mas, wongnya ayu banget tapi enggak putih, langsat modelnya kayak gitu. Pakaiannya juga enggak seksi. Tapi bodinya bagus. Kok bisa-bisanya tahu? Ya saya kan pengalaman SMA, nonton apa kan tahu dari posturnya, dari apanya. Nah itu baik banget sama saya. Cuman kebaikan itulah yang saya ketemu sama orang siapa aja ya di kampung terutama. Orang cantik kayak apa walaupun saya naksir atau enggak. Tapi enggak ada daya pikat seperti kayak Mbak Siska. Daya pikatnya luar biasa lah. Walaupun dia itu enggak ngomongin yang jorok-jorok, paling tegur sapa ketemu, Mas, udah sarapan, paling kayak gitu, ntar masuk ke kontrakannya dia kan kamarnya kayak Mbak Siska di situ lah tempatmu ya, dia di situ paling berapa meter, ya rada zigzag begitu Bi. Nah itu saya sering ditegur begitu kayak Mbak bisa nyus masuk ke dalam dan saya cinta kayak gitu, bahasanya kayak gitu, saya ngerasanya saya cinta, tapi saya tahu batasan kalau itu istri orang, saya nggak mau bakalan godain, nanti terjerumus. Saya lagi pagi ya sendirian, dia sendirian, tahu kangen loh Mas kayak gitu. Iya ya, itu beda sama saya. Kalau saya malah muda, saya bilang gitu. Bercanda Mas, saya bilang begitu. Nah, ada keanehan begini. Suaminya itu katanya supir taksi, uangnya berengosan. Kayak sekarang itu suaminya Mbak Inul, Adam, tapi itu hitam. Mukanya kayak gitu, bulu nih. Oh, apa ya? Kalau Mas Adam kan Adam Inul ya, lebih kayak rada gemuk. Dia itu seterek, gedenya gede seterek. Otot-ototnya kayak tukang kepruk Mas. Jadi lebih ke Jagger kayak gitulah. Saya aja nggak berani ngelihatnya karena saya pengen nyapa, takut dibilang nggak sopan atau gimana. Apalagi saya kalau pagi sendirian, dia tahu istrinya juga sendirian. Kalau nyapa, Om, basiskanya ada gitu. Iya. Om, basisnya dipakai. Om, nggak ngomong Basiska, balik Om, itu aja bener-bener sopan banget, cuman nggak cium tangan tok karena memang gede banget kayak gitu. Nah, udah makan kayak gitu, tapi ngomong Jawa, semangat turun, misalnya kerjaan, pertanyaan paling nggak suka, karena saya emang nggak bakalan pernah dapat, karena saya nggak daftar kayak gitu loh. Cuman saya nggak tahu nungguin apa lah di situ.
Nah ini si pria tersebut, sebutlah namanya itu siapa ya yang serem-serem Bi? Warkono. Warkono. Darmo. Pak, Mas Darmo. Mas Darmo ya kalau dari lihat perawakannya, raut mukanya itu sama Mbak Siska jauh. Mungkin beda 10 atau 15 tahun. Nah desas-desusnya, ternyata Mas, yang aku dengar dari bisik-bisik tetangga kontrakan yang lain, kalau Mbak Siska itu bukan istri pertama. Jadi dia simpanan juga bukan emang istrinya, tapi istri yang satu di kampung begitu loh. Nah, Mbak Siska istri kedua dapat cantik begitu, istri pertama kayaknya punya anak juga begitu ya di kamu ya, nggak tahu lah, pokoknya saya dengarnya dia itu istri kedua tapi jarang banget pulang. Jadi kalau per 3 hari seminggu itu dihitung, pokoknya Mas Darmo itu datang ke kontrakan itu ketemu sama Mbak Siska cuma 2 kali Bi, dan itu biasanya hari Selasa, diinget-inget Selasa sama Sabtu, malam Sabtu begitu. Nanti pagi-pagi udah keluar, saya bangun itu udah nggak ada. Nah, yang namanya kontrakan dari triplek ya, triplek cuman kayak sekarang kalsibot mungkin. Kalau lagi main tetangga, saya kan tetangganya banyak kan yang samping kiri kanan itu memang orang sendirian semua, cowok-cowok. Jadi nggak praktis, paling kalau mereka pakai musik kedengeran gitu kan, tapi lagi senyap. Saya sering dengar Mas Darmo pas datang ke situ, itu ada suara-suara begitulah, suami istri kayak apa. Kadang wong namanya kontrakan Jakarta kan ngandalannya bukan AC, kipas aja nggak cukup membantu. Saya kadang sama si Udin, kawan saya sebut saja Udin, saya tidurnya di koridor tadi, bukan di dalam kamar. Sumuk panas. Sumuk. Nah itu kan cuman dilapisin plastik ini ya, karpet plastik. Itu wong isengnya saya nggak tiduran di lempengan kamar sendiri, agak naik ke depan sedikit pas kamarnya Mbak Siska, karena memang cantiknya itu saya bilang dari tadi kan, menarik banget. Dan kalau saya jujur, saya pengen menganukan semuanya gitu loh, kalau bisa tak milikin. Tapi itu kan saya juga nggak kerja, istri orang, tapi seenggak-enggaknya saya pengen ngerti aktivitas di dalam itu apa bang, suaranya aja begitu. Dan Mbak Siska ataupun Mas Darmo ketika pulang kayaknya ngerti kita tidur di luar, mereka begituan juga asik-asik aja. Nah terus seremnya mana Mas? Oh di situ Mas, katanya di situ. Itu pintunya, jadi kalau itu kan kadang-kadang rapat begini ya Bi, sama lantainya. Itu dia kadang kayak 10 cm begitu gang. Dari di dalam itu kalau kita kan tiduran begini, kelihatan semua Mas di dalam kalau nggak digelapin lampunya. Jadi orang mau ngapain Mas dan mau ngapain, itu yang saya laki-laki bikin ngiler. Itu bikin ngiler. Cuman ini yang aneh, ketika mungkin mau sebulan saya di sana, itu paginya kalau misalnya lagi sama Mas Darmo, itu kan orang habis begituan basah ya, apa namanya, sampoan. Terus saya ketemu Mbak Siska, seakan-akan Mbak Siska ngerti kalau saya itu lihat sama Udin, kalau pengen ya digituin, ngomong begitu, kayak seakan kamu pengen sama aku, yuk mumpung lah kawang gitu, mumpung gak ada orang. Tapi saya membatasi keinginan saya yang melonjak-lonjak itu. Karena apa? Tawaran itu berlangsung ketika saya ngalamin kejadian yang serem sebelumnya Mas. Gitu. Seremnya apa? Suatu malam itu Mas Darmo memang ya, kalau misalnya datang itu nggak pernah kurang dari jam 10 malam. Udah malam semua. Tapi malam itu saya merasa kejadian di sekeliling saya kayak orang gimana ya, anehnya. Biasanya kan orang udah pada pulang rame, mari baca udah rame. Itu sepi semua, tinggal saya sendirian, bener-bener sendirian sama Mbak Siska yang ada di kamar. Bahkan sebelum itu pun Mbak Siska sempat ngomong, tapi dalam kamar ya, sambil habis mandi apa habis wudhu mungkin seperti itu. Terus ngomong teriak ke kamar saya, kayak gini, kok udah makan belum? Ini saya ada lauk, kamu masak nasi apa enggak? Itu kan ada becikong di dalam ya. Udah Mbak, enggak ini ada lauk, kalau mau lauk sini aja. Dok digituin, disapa aja udah deg-deg banget, perasaan udah cinta banget Bi, apalagi mau ditawarin makan. Saya minta lauk ke dalam, berarti aduh enggak saya udah makan ya gitu, saya udah makan. Pas udah begitu senyap lagi, Mbak Siska pun ngapain mau tiduran, bu lagi sholat, saya nggak tahu. Saya cuman mendengar langkah dari tangga itu cukup jauh ya Mas, berapa meter, itu ngelewatin kamar lah ya. Aturan biasanya orang mau naik juga nggak kedengeran, kecuali emang sepi banget. Ya itu sepi Mas. Iya sih, di luar kan rame. Saya kedengeran ada langkah, teplek, teplek, teplek.
napaki tangga ke atas, ya dari bawah tentu ya. Tapi yang saya kedengarannya orang itu ya kalau kita naik otomatis sepatu atau sendal itu turun di bawah semua, nggak ada yang naik ke atas pakai sendal. Itu kayak sepatu yang kayak bunyi sepatu lah, bunyi seperti itu, tak tak tak, ada bunyi seperti itu, pelan dan berat. Aku pikir ini siapa ya, kalau temanku pulang, Udin nggak jam segini nggak pulang, tangga yang lain nggak saya urusin. Oh, dia lantai 2 sih ya tadi? Iya, lantai 2. Kok naik tangga dihitung, tangga paling deket tuh, paling berapa anak tangga, bisanya kok lama dihitung, nggak selesai, tak tak tak, apa dimainin kayak seakan, tapi enggak, langkahnya makin deket kan berarti memang orang melangkah. Saya penasaran, pintu saya buka, saya longok kepalanya begini, miring begitu ya. Saya sambil ya apalah aktivitas saya, baca apa, saya ngeliat begitu, berarti kesana itu lempangan tangga pojok belok begitu ya. Terus tongol, Mas Darmo ternyata, itu Mas Darmo yang datang. Bangsat, ngomongnya hati bangsat, karena saingan, dalam hati cintanya itu nabrak sama Darmo kan ya, karena ada Darmo sebagai penghalang. Mas Darmo gini, teka udah datang, tumben-tumben, ini kan hari Rebo, bukan Selasa sama Sabtu, udah ngerti jadwalnya, Bi. Ngapain mari-mari? Saya orang kadung kepalanya nongol separoh, Mas Darmo ngeliat saya langsung. Tapi dia kok pakai sepatu, nggak sopan banget. Biasanya kan emang nggak boleh dilepas, pakai sepatu. Jalan, dok badannya gede tinggi ya, Bi. Hari itu yang saya rasa tadinya itu bukan takut sih, tapi emang ngeri. Kalau ini ngeri campur takut. Lihat Mas Darmo itu serem banget, kayak orang marah. Bener-bener kayak orang marah. Jangan-jangan lagi berantem sama Mbak Rizka. Siska. Iya, sama Mbak Siska. Dek. Nggak nengok, nggak apa, nggak ngerokok, nggak apa, bener-bener lempeng tatapannya. Tapi yang saya itu bikin serem, kenapa ngeliatin saya terus? Saya salah apa gitu? Saya dibawa kan, berarti kan gitu. Kok ngeliatin saya terus? Sampai deket kan, itu ngelewatin saya, kamarnya di sini kan, sebelah sini. Saya ngeliat, kata dia masih ngeliatin ke arah saya, ngeliatin ke bawah gitu. Ngeliatin ke bawah. Ini curutnya apa gitu. Tuh ngeliatin saya terus. Saya masih nengok begitu. Mulut itu pengen ngomong, kenapa sih Mas? Mau seperti itu? Nggak bisa, Bi. Yakin, saya rasa saya itu nggak lagi ketakutan banget, tapi emang bener-bener nggak bisa ngomong. Nggak tahu saya kok nggak bisa ngomong ya. Saya panggil, kenapa sih Mas ngeliatin kayak gitu? Nggak bisa. Dia nyampe mau dorong kamar, mau dorong, ternyata nggak dikunci kan, Bi. Emang nggak pernah dikunci sih, cuma ceklek. Masih sempat ngeliat begitu ke arah saya, seolah-olah Bu benci, Bu. Saya kayak ngamatin dia, padahal kan saya nggak sengaja. Pengen minta maaf loh, pengen minta penjelasan kenapa sih saya digituin, diliatin begitu. Langsung tutup pintu, udah tinggal dikit, duduk, truk kayak gitu kenceng. Marah sama saya apa marah sama istrinya. Nah, lama nggak ada suara apapun, bener-bener nggak ada suara apapun, sepi. Saya aja, ya itu player apa di situ saya matiin, kipas angin aja saya masih matiin biar nggak ada suara nges kayak gitu, mau dengerin. Tapi saya waktu itu nggak ada pikiran nanti berdua itu mau main sore-sore. Tapi ini mau ada kejadian apa kok sama saya aja begini, apalagi sama istrinya. Jangan-jangan mau ngamuk. Kalau ngamuk berantem saya harus nulungin sebagai laki-laki. Apalagi itu sebenarnya cinta saya gitu loh. Tapi saya nggak berani, badannya gede banget. Wah, campur aduk begitulah. Nggak ada suara apapun, bener-bener. Kok nggak ada suara apa-apa ya? Akhirnya itu kenakalan saya yang kayak malam-malam kemarin mulai merambat di bawah dan menempelkan ini kening saya lah, pelipis saya itu di bawah begitu saya ngeliatin. Itu kaget banget saya dan pengen masuk ke kamar, tapi saya tahan. Saya pernah dengar cerita-cerita yang misteri-misteri lah. Dulu kan ada buku misteri itu, misteri kayak gitu. Majalah misteri. Saya ngeliat begini, nggak sadar itu di depan hidung saya sedikit itu ada buntut, Bi. Ada buntut hitam, tapi kayak ada semacam ular atau sejenisnya begitu, tapi belok gitu, yang nggak kejangkau sama matanya. Nggak kejangkau sama matanya Mas Eko ya. Itu cuma ada suara desisan di dalam. Tapi kemudian saya kan mau masuk, Mbak itu ada ular. Saya keinget majalah-majalah kayak gitu. Terus tadi Darmo sikapnya kayak gitu, nggak sebaiknya, nggak kayak normalnya kayak biasa. Orang dia gede tapi baik, ramah gitu kan. Saya cuma bisa sebisa mungkin jangkau yang paling jauh. Dan sialnya malam itu
biasanya kasur itu kejangkau, posisi kasur itu kejangkau sama matanya dia kalau lagi kemarin-kemarin ngintip, itu kayak digeser sebelah jauh gitu loh Bi. Jadi nggak kelihatan apapun. Cuman saya bisa nangkep karena nggak digelapin kamar itu ada bayangan di kamar itu. Ada sesuatu memang berdiri begini tapi bentuknya kayak sapu sih Mas, gede kayak sapu. Itu kayak sapu begitu ya. Ya mungkin itu konotasinya ular kayak gitu bentuk gede begini, terus di depannya ada ya. Di situ saya kalau biasanya saya itu gampang nafsu. Saya ngelihat siluetnya perempuan telanjang. Perempuan karena miring jadi ada hidung, ada ini, ada nenen, ada tutul gitu ya kan berarti perempuan telanjang kan. Mau ngapain? Aduh saya duduk takut mau beringsut ke belakang lagi, tapi ya nanti menimbulkan bunyi. Saya ini udah pandangannya udah aneh di situ kan. Terus sejurus kemudian gak lama baru ada suara desis-desisan, itu di dalam itu kayak orang bergumul. Saya cuma dengar suaranya Mbak Siska itu. Biasanya sama Mas Darmo itu ya saya dengar itu lebih dahsyat dari kayak hari kemarin saat aku ngintip dia sama Mas Darmo. Mbak Siska bener-bener kayak orang kepuasan yang kayak gimana lah. Tapi saya nggak ngeliat sayangnya. Yang ada saya bukan nafsu, saya takut itu sosok apa, itu apa. Tapi ujung tadi udah nggak ada Mas, udah nggak ada ujung itunya. Jadi berkumpul di situ lah, tapi sebelah jauh. Saya langsung ingat kalau misalnya ini selesai terus buka pintu ada saya bisa dimatiin atau apa, ini orang pesugihan atau apa atau gimana, atau hubungin semuanya di waktu itu. Mundur lagi pelan-pelan buat sampai ke kamar, tapi tak buka sedikit. Itu pas kayaknya nggak ada suara apapun, itu ada suara Mbak Siska kayak ngomong tapi Jawa, tapi saya nggak tahu, orang dia kan orang kesinian ya, Jawa koek kesini nggak paham bahasa halus. Lama suara itu pintu kebuka, tapi pelan banget. Itu yang keluar ya ular, yang keluar ular, tapi nggak gede. Tadi buntutnya kan gede. Itu ularnya kecil, tapi hitam banget dan bukan jenis kobra, jenis apa. Saya cuma lihat ular itu hitam kecil. Itu keluar ke sana ke arah tangga. Saya ngeliatin begitu ke sana, nyampe tak ikutin karena emang pintunya ditutup lagi. Saya ikutin saking penasarannya gitu kan Mas. Saya ikutin ke sana, diturunin tangga. Aturan kan dia nurunin tangga berarti kan ular letak begitu ya. Baru setengah, saya ngeliat ke bawah udah nggak ada apapun sama sekali. Sampai saya turun ke bawah, itu ternyata di bawah juga biasanya ada yang punya rumah kan, mbak-mbak yang cantik itu. Sepi, semuanya sepi. Motor di ruang balai itu biasanya ada motor yang punya rumah, terus orang-orang yang ngontrak naruh motor di situ. Itu nggak ada motor sama sekali dan pintu kayaknya tertutup, nggak ada sama sekali orang, nggak ada ular ke situ, nggak ada. Saya langsung balik lagi ke atas. Itu kaget bukan kepalang. Setelah saya kan belok naik ke atas tangga, itu saya belok, depannya ada Mbak Rizka. Ada Mbak Siska di depannya. Saya udah kayak orang apa sih, ketahuan gitu loh. Udah orang kayak ketahuan ngintip atau apa. Saya pikir begitu. Dan saya takut banget. Ini ada Mas Darmo abal-abal atau Mas Darmo asli di dalam kamar, atau memang sosok ular yang saya lihat, yang dia bercinta sama ular. Saya nggak tahu. Dan saya bisa dimarahin habis-habisan, kalau enggak saya bisa diginiin. Atau nanti dilaporin sama ular itu, terus saya diapa-apain. Terus Mas Darmo asli gimana? Saya nunggu waktu itu. Saya nunggu mau diapain. Ternyata si ngendi kayak gitu. Nanyanya dari mana? Kamu dari mana? Kayak gitu loh. Kamu dari mana kok? Mbak ada lau itu kamu makan. Itu pakai cuma anduk diserelin kayak gitu. Itu pertama kalinya dengan sengaja di depan mata, deket banget saya ngeliat kayak gitu. Dan itu lebih cantik dari biasanya. Karena itu pertama saya lihat rambutnya kegerai panjang banget kayak gitu. Saya bukannya nafsu waktu itu, takut bener sama yang namanya Mbak Siska waktu itu. Untuk beberapa hampir mau seminggu saya nggak pernah cerita sama Udin. Saya ngeliat seperti itu. Tapi Udin kalau misalnya ada Darmo asli pun, yuk mana yuk bilang, saya nggak mau, saya udah nggak mau. Anak apa dongin kata, kenapa kamu nggak mau sekarang udah insaf kata. Baru saya ceritain yang kayak gitu. Ternyata yang pas dari tetangga dengar lagi katanya memang Darmo asli memang apa ya, dia itu kayak semacam ya. Sorry tadi udah nanggung mau habis. Iya. Darmo asli kenapa? Dari tetangga kontrakan yang lain ya, tapi memang orangnya agak diem, laki-laki juga. Itu katanya
Dharma itu sebenarnya bukan tukang ini, bukan Taksi. tukang taksi, tapi dia kayak mbah kayak gitu, Pi. Dan nggak tahu sih kalau misalnya dia itu pegangannya banyak, kadang-kadang juga ritual-ritual kayak gitu. Makanya sini kan denger-denger doang, dia pas ketemu orang lagi gosipin itu lah. Makanya panayune kayak apa bojone, mau cantiknya kayak apa istrinya, orang-orang sekitar sini tuh tahu, nggak ada yang godain dia sama sekali, nggak berani gitu loh. Kan aneh, ayu-ayu tapi aneh, sampai kan ngerti deh kayak gitu loh. Cantik-cantik kan aneh perangainya, memang sopan tapi coba gentileng matanya kayak gitu. Kalau dilihat matanya kayak ketusuk gimana lah, iya pada kayak gitu, kayaknya kayak nguatin duganya sendiri, tapi ya nggak pernah dapat jawaban itu apa mas. Dan nggak pernah ngerasain Basiska gitu. Nggak pernah, dan nggak pernah pengen bayangin Iya, kayak iya, gitu. karena takut itu Karena tadi. takut Pi. Sampai sekarang mas nggak ada jawaban apapun. Iya saya yang pindah sendiri. Habis itu pindah. Kayak saya itu walaupun mereka nggak ngomong kamu ngintip saya ya, tapi kayak saya ke distract sendiri, saya takut, Nggak enak sendiri. Gak enak sendiri. Itu ada tetangga yang memang wartegan ya, terus saya mencrok. Nah daripada nganggur saya kerja di warteg dulu. Oh, akhirnya kerja di warteg. Jadi warteg itu aja sih Pi. Terima kasih Mas Eko ya tadi ya. Mas Eko, Mas Eko sama Mas Udin. Mas Udin. Terima kasih ceritanya. Mbak Siska juga terima kasih. Ditunggu kedatangannya. Iya. Bro Ayung, terima kasih banyak ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak udah menonton, udah mau dengerin. Semoga terhibur dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jangan kemana-mana. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.